One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Nurazmi dengan nomor pokok mahasiswa 1814231030, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Sistem Informasi Aset berorientasi objek pada studi kasus di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mardira Indonesia. Alasan saya memilih judul ini karena manajemen aset yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mardira Indonesia masih dilakukan secara manual. Berdasarkan pada pentingnya peran aset dalam mendukung kegiatan penelitian ini, perlu untuk merancang dan mengimplementasikan aset pengolahan berorientasi objek sistem informasi yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam pengolahan aset di STMIK Mardira Indonesia. Sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu sistem pengolahan data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Komponen yang terkait itu ada 4. Yang pertama ialah sistem, di mana sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu yang kedua ialah informasi, di mana informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Dan yang ketiga merupakan sistem informasi. Sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, serta menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Lalu yang keempat merupakan aset. Aset atau harta atau aktiva ialah benda baik yang memiliki wujud maupun yang semu yang dimiliki oleh perusahaan. Klaim atas harta yang tidak berwujud disebut ekuitas atau equities yang dapat mendatangkan manfaat di masa depan, sehingga keempat komponen ini menjadi hubungan yang saling terkait. Berikut merupakan jurnal yang saya pilih. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem pembangkit informasi. Dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya, sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat, dan akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya, tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Studi kasus yang dimiliki pada jurnal ini ialah STMIK Mardira Indonesia dalam menjalankan perannya mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik dalam segala hal, khususnya dalam hal memenuhi segala kebutuhan yang berkaitan dengan fasilitas aset barang. Namun, selama ini pengolahan aset barang tersebut masih diolah secara manual, sehingga data-data, informasi, ataupun laporan yang diperoleh terkesan lama dan tidak akurat. Sedangkan fasilitas infrastruktur komputer di bagian administrasi umum dan keuangan STMIK Mardira Indonesia cukup memadai untuk mengolah data aset barang berbasis komputerisasi. Dengan demikian, perlu dibuat sebuah piranti atau kakas teknologi informasi yang nantinya dapat membantu dalam mengolah data aset barang. Untuk kepentingan proses pendidikan di STMIK Mardira Indonesia, hal tersebut berguna juga untuk meningkatkan kinerja layanan bagian administrasi umum dan keuangan. Implementasi sistem pada dasarnya merupakan tahap atau proses mengkonstruksi, menguji, dan menerapkan sistem baru yang bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem yang dapat beroperasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan pemakai. Berikut merupakan implementasi sistem pada tampilan menu, lalu yang kedua adalah tampilan master pengguna, dan yang ketiga ialah tampilan entry barang. Kelebihan dan kekurangan pada sistem ini. Pertama ialah kelebihan, membantu pengolahan data. Penggunaan perangkat lunak yang berorientasi objek sangat membantu dalam pengolahan data administrasi umum yang dilakukan oleh staf bagian administrasi umum dan keuangan. Proses pembelian barang dapat sesuai dengan kebutuhan yang diprioritaskan.
Data persediaan barang dapat diproses secara maksimal sehingga dapat mengurangi penumpukan persediaan barang. Dapat meningkatkan proses monitoring perpindahan dan penggunaan barang aset, serta kehilangan dan kerusakan barang dapat diatasi lebih awal. Lalu, ada kekurangan. Kekurangan pada sistem ini ialah mudah didekomplikasi, di mana dekomplikasi merupakan salah satu proses membalikan kode menjadi kode sumber. Selain itu, karena pemrograman yang dirancang memakan space yang besar, maka dapat menimbulkan penggunaan memori yang banyak. Sebaiknya pihak pengembang sistem memberikan tutorial penggunaan sistem tersebut agar staf Badan Administrasi Umum dan Keuangan dapat mengimplementasikan sistem ini secara baik dalam mengolah data aset barang untuk kepentingan proses pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Madira Indonesia dengan maksimal. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.